Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qubul bi jahi sayyidi rasul wa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Syarafil Yahya An-Nawawi wa ila Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jirdani Ad-Dimyati wa ila sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid wa nakhusu khususan ila hadrati Abuya Ahmad Syidahlan wa Abuya Muhammad Kamal Qawji Syufa wa minna khalifat Zahra wa ila jami walidina ma'alimina masyaihina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Nurul Muttaqin rahimakumullah, melanjutkan kajian hadis saking kitab Syarah Arba'in Nawawi. Pada malam hari ini kita masuk pada bahasan hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdab faraddada mirara qala la tahdab rawahu Bukhari. Para jamaah yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada satu hadis singkat ini diceritakan bahwasannya ada seorang sahabat Nabi matur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta diberi nasihat. Ausini, kula mbok jenengan paringi nasihat, berikan wasiat kepadaku. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, maka sahabat tadi kembali mengulang permintaannya kepada Nabi. Kula ngan paringi nasihat Kanjeng Nabi, la taghdab. Wonten malih ya Kanjeng Nabi, la taghdab. Sampai ten pundi ditutaken la taghdab. Bahkan dalam satu keterangan hadis riwayat lain selain riwayat Imam Bukhari, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dawuh, ama tafqah ma taqulu la taghdab. Apakah engkau tidak paham ketika aku mengucapkan la taghdab, jangan marah ya. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kita selaku umat yang beragama niki bisa mengontrol yang namanya emosi kita. Bukan berarti jangan marah ini kita tidak diperbolehkan marah sama sekali selama hidup kita, tidak. Tetapi hendaknya kemarahan itu bisa terkontrol, kemarahan itu sesuai dengan apa yang menjadikan kita marah. Boten sembarang terus kudu marah, boten. Artinya kalau itu mungkin berhubungan dengan hak Allah, dengan haknya Rasulullah ya, dengan syiar-syiar ajaran agama, kita patut untuk marah. Tapi kalau itu mungkin berhubungan dengan diri kita pribadi, kita harus hendaknya kita bisa mengontrol diri kita agar tidak gampang marah niku wau. Haknya Allah, haknya Rasulullah bagaimana di syariat ajaran agama Islam niki. Artinya kalau ada yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya, kita jangan membiarkan, tetapi hendaknya negor. Kalau memang harus dimarahi, ya harus marah. Bahasanya Imam Syafi'i, orang yang mestinya marah tapi dia tidak mau marah ketika hak Allah dan Rasulnya dilanggar, kata Imam Syafi'i, fahuwa himar. Oh, ini himar ya. Bukan menungso tapi himar, keledai. Mestine marah tapi mboten purun marah. Dalam artian itu tadi hak-haknya Allah dilanggar. Tetapi sebaliknya, orang yang marah ketika seharusnya tidak marah, maka fahuwa syaiton, kata Imam Syafi'i. Oh, ini tambah setan nih. Tidak marah, mestinya tidak perlu marah tapi malah marah-marah. Bangun tidur, keluar dari rumah, wong liwat dipendeli. Lapo terus. Lapo, karena apa
liwat dipendelingi ngono. Apa sih cak sampean kok kudu ngamuk? Mbuh kudu mangan wong ae aku ngene. Ini mboten jelas moro-moro ngamuk-ngamuk karo gawe ini. Ini bahasanya Syafi'i ngotor lah itu setan ini. Makanya itu kita perlu mengontrol yang namanya emosi kita ya. Bahkan beberapa tahun terakhir ada ilmuwan barat, ilmu jiwa, psikologi mengarang satu buku yang sempat viral beberapa waktu tahun-tahun itu. Judulnya The Angry Management, mengatur marah, The Angry Management ya. Kurang lebih kalau tidak salah sekitar tahun 2000-an awal ada buku itu sempat viral ya. Dan ini jauh tahun 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sampun la tahdhur ya, la tahdhur. Karena kalau dibiarkan amarah niki wau nanti bisa berkembang. Kita tahu bahwasannya hati ini bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Dan baik buruknya hati itu berpengaruh terhadap seluruh jasad. Kanjeng Nabi sampun dawuh, ala ketahuilah bahwasannya fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ida soluhat sair jasadi. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh badannya jadi baik, tubuhnya jadi baik. Tetapi kalau rusak, maka seluruhnya menjadi rusak. Kata beliau, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud dengan segumpal daging tadi adalah hati. Karena itu Islam sangat memperhatikan bagaimana urusan hati ini tidak hanya sekedar dohirnya saja, tetapi juga batinnya. Karena yang disebut dengan mukmin hakiki, orang yang beriman sebenar-benarnya itu adalah orang yang tampak dohirnya mukmin, batinnya juga mukmin. Kalau hanya sekedar dohirnya mukmin tapi batinnya kafir, ingkar terhadap Allah, kufur terhadap nikmat Allah, ini disebut orang munafik. Cover mukmin, cover santri, pacaan santri, tapi nyun sewu boso batine seumpami rusak, menyimpan kebencian kepada orang lain, suka merendahkan orang lain, sombong, ujub, bangga dengan diri sendiri, bahkan lebih daripada itu mungkin iri, dengki, hasud terhadap orang lain. Ini bahasanya Rasulullah. Nah, seperti itulah orang munafik. Dohire mawon, yang mukmin dalamnya rusak, munafik. Karena itu monggo kita sama-sama berusaha di sisa usia kita masing-masing ini tidak hanya memperbaiki dohir kita, tidak hanya sekedar memperbagus dohir kita, tapi sama-sama berusaha untuk membersihkan dan menghiasi batin kita dari membersihkan batin atau hati kita dari perbuatan buruk, sekaligus menghiasinya dengan perbuatan yang baik. Ini yang dimaksud dengan tasawuf niku ngoten. Ya, kita belajar ilmu akhlak, kita belajar ilmu tasawuf niku maksudnya at-takhalli, membersihkan diri dari perkara buruk, at-takhalli minas sayyi'at wa tahalli bil hasanat. Pengertian tasawuf ngoten. At-takhalli, menyepikan diri, minas sayyi'at, dari keburukan, wa tahalli, sekaligus menghiasi diri, bil hasanat, dengan kebaikan. Itu makna tasawuf. Karena niku perkara godok, perkara masalah marah ini bisa menjadi sumber. Diterangkan tentang salah satu kitab syarah Ihya yang disusun oleh guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Said Hafid, Qobas Nurul Mubin, syarah Ihya Ulumuddin tenbab muhlikat. Ternyata tiga sifat buruk yang ada pada manusia, tiga sifat kelakuan buruk sing paling nemen, yaitu takabur, hasud, dan hiris, rakus. Niki lek bahasa di antara sifat-sifat buruk niki sing paling nemen. Kalau kita perhatikan, kita baca dalam kitab itu sumbernya salah satunya dari ghadab itu kan.
Seseorang nggak bisa ngontrol emosi. Contoh sing hasud seumpami ada tetangganya punya sesuatu, ada saudaranya punya sesuatu, terus dengki, nggak seneng. Nah, akhirnya dengan dorongan pegel, dorongan amarah menyebabkan menjadi iri, jadi hasud. Dari yang asalnya hiket, sekedar tidak seneng, kemudian ditampakkan ya, dalam kehidupan nyata. Apakah itu kemudian diomongaken nanti yang sanes, atau mungkin ngajak-ngajak orang lain untuk ikut benci. Nah, ini namanya hasud. Karena itu ya monggo sekali lagi kita latihan ya, latihan bagaimana kita mengontrol emosi kita dari hadisnya Rasulullah yang apa itu tadi, yang singkat tetapi betul-betul berpengaruh dalam kehidupan seorang. Ini diceritakan sehubungan dengan hadis tersebut. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, alimni amalan yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perbuatan yang bisa memasukkanku ke surga. Qala, kanjeng Nabi menjawab, "La taghdab." Jangan marah. Fa'ada alaihi al-qaul. Kemudian diulang lagi, lintune napa kanjeng Nabi sing saged mlebokaken ten surga? Faqala, "La taghdab." Terus diulang seperti itu. Dan beliau mengatakan, astagfirullah ta'ala qabla sholatil asri sab'ina marrah yukaffiru anka dzunuba sab'ina aman. Dan karena sahabat ini terus meminta nasihat yang lain, maksudnya selain la taghdab, maka Rasulullah juga memberitahukan, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala qabla sholatil asri, sebelum sholat asar, sab'ina marrotan, 70 kali istighfar nang Gusti Allah sebelum sholat asar 70 kali, yukaffiru anka dzunuba sab'ina aman, maka perbuatanmu itu bisa melebur dosa selama 70 tahun. 70 istighfar sebelum asar itu bisa melebur dosa selama 70 tahun. Kalau sahabat tadi menjawab, fa illam ta'ti ala dzunubi sab'ina aman. Lah kalau umur kula ndak sampai 70, atau mungkin dosa saya ndak sampai 70 tahun, tapi Allah mengampuni dosa 70 tahun. Terus pundi Kanjeng Nabi? Qala, Kanjeng Nabi dawuh, yufar li ummik. Di ngapura dosane ibumu. Qala, malah hadzalik, ibu kula mboten gadah dosa sampai 70 tahun. Qala, Kanjeng Nabi jawab, li abik, gawe bapakmu. Qala malah hudalik, bapak kula nggih mboten gadah dosa sampai 70 tahun. Qala li ikhwanik, gawe dulur-dulurmu. Ngoten nggih. Dados kita lek bahasane tiyang wiritan ngene, maca ngene, entuk ganjaran sakmene, maca ngene di ngapura dosa sakmene. Lah wong awak umure gak sampai sakmono lho, jangan kuwatir. Niku wau sampai bahasane dibagi-bagi untuk keluarganya, dimulai orang yang paling dekat dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu ibu kita, bapak kita. Bapak-bapak boten usairi, ibu pertama, ibu kita, bapak kita, baru saudara-saudaranya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita kemudian setiap hari ini nggadahi istiqomah, dzikir-dzikir tertentu, nggadahi istiqomah wirid-wirid tertentu. Kados niki wau seumpami maca 70 tahun, itu kalau membaca sekali, lalu setiap hari, seminggu, 70 ping pitu, kan saged bayangaken piyambak. Piro ya? 70 ping pitu piro ya? Kalau itu hitungan atau bingung. Itu ping pitu pinter. 490 tahun. Kinten-kinten usia keluarga kita masing-masing lek dikelompokno niku mboten sampai 490 tahun. Niku seminggu padahal derek saulah. Kira-kira wah iki tangga-tangga iso katut barang nih. Nggih. Kita bicara masalah kemarin apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya fal yukrim jarahu, masalah niku. Masalah apa? Hormat, ta'zim, apa baik kepada tetangga niku. Dan ini dalam Islam Masya Allah Pak, banyak keterangan-keterangan seperti itu. Ini masalah dosa. Masalah itu wonten masalah rezeki. Nanti wonten sahabat niku matur, sowan ten Kanjeng Nabi wadul.
Ya Nabi, kula mboten paringi amalan wiritan napa. Rezeki kula niki seret. Nyambut damel napa mawon mboten hasil. Anu yo napa Kanjeng Nabi? Maka Rasulullah menjawab, jika kau kembali ke rumah, jika kau masuk rumahmu, fasallim, ucapkan salam, wasallim alayya, dan ucapkan salam untukku, ucapkan salam untuk penduduk rumah dan ucapkan salam untukku. Lalu bacalah qul huwallahu ahad 3 kali dan ayat kursi sekali. Maka sahabat tadi nggih matur suwun Kanjeng Nabi langsung secara mlebet. Ya, kalau memang di rumah ada orang wis buka lawang, assalamualaikum, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku maksudnya salam kepada Rasul. Mantun niku qul hu ping 3 ayat kursi sekali. Kalau di rumah memang tidak ada orang, mungkin kita yang pegang kunci buka rumah, tetap salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bahasa salam. Kalau ada orang di rumah, bacaan salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah tidak ada orang atau kita melewati satu daerah tertentu kosong, kita ini diajari membaca salam assalamu alaina. Semoga keselamatan untuk kita semuanya, wa ala ibadillah, dan untuk hamba-hambanya Allah as-solihin yang baik-baik. Menawi ten ruangan niku, menawi ten rumah niku rumah kosong pun wonten sing nunggoki sak durunge iki to. Napa niku bangsa jin napa bangsa jun sembarang wis. Nah niku bahasanya kalau memang itu adalah hamba yang baik, kita ikut mendoakan. Wa ala ibadillahi sholihin niku Sunnah ngajari ngoten niku nyampaikan salam. Lalu salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maos kul huwek 3 ayat kursi sekali. Selang berapa hari Kanjeng Nabi tamulat ten sahabat sanes nang ndi arek sing wingi sambatan rezekine seret njaluk wiritan nang ndi ora ketok. Oh, griyane mriku Kanjeng Nabi, coba sih delok ya apa saiki kondisine. Pengin ero aku. Ya. Begitu ditingali, masya Allah, diparingi lancar rezeki kali Gusti Allah. Sampun alhamdulillah, buatan kekurangan rezeki ini, alhamdulillah Kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, barang siapa, kemudian Rasul menyampaikan hadis ini, barang siapa yang masuk rumahnya, kemudian dia mengucap salam dan mengucap salam kepadaku, kemudian membaca kulhu 3 kali dan ayat kursi sekali, maka Allah akan gerojok. Bahasane hadis adarrallahu, darro niku maknane gerojok. Adarrallahu, Allah akan gerojok rizki kepadanya sampai meluber nang tonggone. Wonten keterangan meluber teng tonggone barang. Sing wiritan tiyang setunggal, cuma tonggone katut kena. Sami kali niki wae. Bahasane ngoten. Kita wiritan, lek kita niki Masya Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lesannya Rasulullah. Kalau kita mengamalkan, Masya Allah, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kinten-kinten, sak kacuk ngoten mawon, sak RT mau tidur, maca apa Mas RT itu? Kasine sari, maca ayat kursi, manten niku kul huwek 3, al-falak sekali, an-nas sekali, disebulno, terus diusapno nang awake. Ngoten tok, sak RT ngoten. Mboten boto, Pak, pos kampling mboten boto. Ini usum curan mor mboten boto. Wong janjine Kanjeng Nabi sing jaga malaikat. Lah sing jaga malaikat niku lho. Nggih lek malaikat-malaikat hafadhah, ada istilahnya malaikat hafadhah, malaikat penjaga, ya. Lek sing jaga malaikat hafadhah sik lumayan, sing kate macem-macem. Lah sing jaga malaikat Israil ya napa jenengan? Nambah mboten lho, anu nyedek-nyedek, ketak saut ngono ae nyawone. Kita tidak tahu, karena niku nggih monggo kita khususnya di malam-malam ini kita sekarang di pertengahan sama kinten-kinten tanggal pinten ya? Dzulhijjah tanggal pinten? Tanggal kira-kira 2-3 hari lagi Riyadin. Ini yang didorong oleh Rasulullah Muhammad SAW umatnya untuk memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak zikir. Soalnya nyun sewu Pak, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah
niku diterangkan dalam Al-Qur'an sebagai sesuatu yang penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashrin. Wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashrin, demi malam-malam 10. Malam-malam 10 niki maksudnya 10 awal Dzulhijjah, bukan 10 akhir Ramadan, boten. Jadi 10 hari-hari ini didamel sumpah kalian Gusti Allah. Lah sesuatu dalam pelajaran ilmu Al-Qur'an, sesuatu kalau digunakan sumpah oleh Allah itu mengandung ada rahasia penting di situ. Makanya nopo ulama-ulama kita mendorong memberikan dikir-dikir. Ki sing biasa lek tentara mereka maos tahlil. Ya, sing ada nopo la ilaha illallah adadal layali wa tuhur, la ilaha illallah adadal ayami wa syuhur, la ilaha illallah tahlil. Dikirnya la ilaha illallah. Wonten ten wilayah tertentu dikirnya istighfar. Ada yang dikirnya membaca sholawat. Oke. Niku karena tahu fadilahnya apa. Selain niki bulan haram juga hari-hari ini tercantum dalam Al-Qur'an. Nah, kali niku ya monggo kita sami-sami berusaha. Lek saking Habib Umar di tahun ini biasanya pun guru kita Habib Umar bin Hafid niku maringi wiritan sholawat niku lek bulan Maulid. Lek bulan Rejab diparingi wiritan istighfar. Wallahu a'lam, tahun niki bulan Dzulhijjah kita diparingi wiritan sholawat. Allahu a'lam, ngopo sing ditingali sing disemapi Habib Umar di luar Allahu a'lam. Yang jelas begitu kita nerima lho yang nggih kudu ngaren gak apa-apa ya pokoke diwaca ngoten diutus maos. Beliau mewasiatkan untuk memperbanyak zikir sholawat. Beliau ngasih redaksi Allahumma ya Rabbal Fajr wa layalin ashr wa syaf'i wal watr sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Badr wa ala alihi wa sahbihi an-nujumiz zuhr washrah lana bihi kulla sadr wa aslih lana bihi kulla amr wa farrij uruba ummati wahsyurna fi zumrati. Niku wiritan ingkang kalian Habib Umar diwasiataken untuk dibaca di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di malam pertama, malam 10 malam pertama Dzulhijjah. Lah katun tinggal dinten nggih lumayan timbange gak blas. Ping pinten pokoke kathah basane Habib Umar ngoten bil iksar niku kathah. Lek jangan nganggep aku maca 10 iku akeh nggih pun 10 beres kok bingung. Terus njaluk ping pinten nek ngotot mawon kula japing 1000 tambah bingung jenengan. Wis pokoke diwaca wonten mawon. Iku napa pengin tulisannya yo napa kok sing anu kula ten profil WA kula template-no kan saged ditingali tenan WA yo napa anu kan saged ten HP ini. Allahumma ya Allah ya Rabbal Fajri, wahai zat yang menciptakan Al-Fajr, pemilik Al-Fajr, walayalin asyr, pemilik pencipta pemelihara 10 malam Dzulhijjah, wasyaf'i wal watr, pemilik perkara yang genap, wal watri dan ganjil. Sholli wa sallim, semoga engkau berikan rahmat ta'dim wa sallim dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad Al-Badr yang seperti bulan purnama, wa ala alihi dan untuk keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, an-nujumiz zuhr yang seperti bintang-bintang yang gemerlapan. Washrah lana, semoga engkau jembarakan Gusti, mugi jenengan jembarakan untuk kami semuanya bihi sebab Kanjeng Nabi kulla sadr, setiap dada kami dengan jembarakan. Termasuk bahasan niku wau tentang tasawuf niku wau, semoga engkau bersihkan hati kami dari penyakit hati. Numane washrah lana bihi kulla sadr wa aslih, dan semoga engkau perbaiki ya Allah lana untuk kami semuanya bihi sebab Kanjeng Nabi kulla amr, segala urusan selama kita niki manut ten Kanjeng Nabi mugi-mugi jenengan paringi kebaikan, engkau perbaiki. Niku bahasa dzikire ngoten. Wa farrij, dan semoga panjenengan udari
jenengan lapangkan kuruba ummati, segala kesedihan, kesumpekan, keruwetan yang ada dalam umatnya Kanjeng Nabi jenengan udari sedaya. Lebih pokok dari itu semuanya, wahsyurna, semoga engkau bangkitkan kami semuanya fi zumratihi, dalam kelompoknya Kanjeng Nabi. Dan Al-Qur'an kan wonten nggih. Masalah napa? Kelompok niku kan wonten. Tumut sampean melok sapa? Melok jamiyahe sapa? Melok jamiyahe Kanjeng Nabi, golongane kelompoke Kanjeng Nabi. Karena ten Al-Qur'an sampun disebutaken wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Surat Az-Zumar nih. Nanti orang-orang yang bertakwa mereka akan digiring menuju surga zumaro, dengan bergerombol. Seperti halnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Wong-wong kafir napa niku kafir iman ndak mau percaya ataupun kufur nikmat, mereka akan digiring menuju neraka jahanam secara bergerombol juga. Nah niku kita nyuwun dumateng Gusti Allah, wahsyurna fi zumrati, semoga engkau bangkitkan kami semuanya dari alam kubur. Wahsyurna mahsyar, dikumpulkan nanti di padang mahsyar dengan kelompoknya Kanjeng Nabi niku. Niku antara lain niku zikir sholawat. Jenengan badhe sing istighfar monggo, damel sayyidul istighfar monggo, tahlil monggo. Niku lek sing nyali saking zikir nggih tiga niku sing napa nggih punya fadilah yang sangat besar, khususnya di hari-hari niki, tahlil, istighfar dan sholawat. Seumpami pangin lintune nggih mboten masalah. Pengin tasbih mau subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Yang mungkin biasanya kalau di pondok kita tenggading mriko kalian yai mulai singen sadurunge subuh diwaos biasanya diwaos. Iku asline nggih, asline. Kula badhe sanjang ten panjenengan supe-supe mawon niki mumpung imut nggih. Ndak ada salahnya ketika ngapunten bahasane mantun adzan subuh sebelum qomat. Ada salah satu dari jamaah wiritan rada banter. Wiritan rada banter niku napa perlune? Nggih mungkin sing ngenteni qomat mantun salat qobliyah ngenteni qomat meneng-menengan elik melok maca akhir. Karena memang bahasan zikir niku wau Kanjeng Nabi mengajarkan iki macane sadurunge subuh niku. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ngeten gading ngoten. Nggih. Mangke lek pun kajenge qomat pun ketinggal yai melebet salat sunnah macane biasane tergading terus lagune benten. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Niki sing kamar-kamar, ya iki sing masjid isane. Titenane ngoten. Cara warga mireng ngoten umpamae sampai mlebu ten mik. Lho wis diungkas komat iki ndang budal ndang. Sing ndek omah ndang budal. Ngoten bahasane kok. Atau yang mana saja sudah. Intinya monggo kita sami-sami latihan kados niku khususnya di hari-hari niki. Antun niku ngapunten. Niki bahas hadis latah terus kok menggo itu masalah zikir barang nggih pancen nggih wonten hubungane. Dan sebelum mungkin kita melanjutkan kepada yang lain, hanya sekedar mengingatkan, kalau mboten niatan napa-napa, namun nggih napa nggih kepedulian sesama umat ini. Sering kita singgung, namine tiyang mukmin niku senengane nasihati, senengane ndongakno kan bahasane ngoten ya. Dalam rangka tawasau bil haq, dalam rangka saling menasehati akan kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling wasiat, saling menasehati akan kesabaran. Surat Al-Asr ini lho, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya orang manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan
orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, saling menasehati akan kebenaran, wa tawasau bis sabri, saling menasehati akan kesabaran. Niki namung dalam rangka tawasau bil haq, ya tawasi. Lek Mas Daring yen kula ngomong tawasau, opo sih Gusti tawasau apil mati, ya wis tawasi bil haq. Ya, saling nasihat akan kebenaran. Napa niku? Berhubungan dengan kegiatan kita, seluruh umat Islam yang ada di dunia niki di beberapa hari ke depan, kita semuanya akan melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Masjid lah wonten kurban insyaallah. Terus panitia kurban niki. Kami hanya bisa mengingatkan ketika ada jamaah, ada warga yang mengantarkan hewan kurban ke masjid, alangkah baiknya karena panitia ini bertugas untuk membantu ibadahnya jamaah yang punya kambing agar bisa melaksanakan kurbannya sesuai dengan syariat, sesuai urutan. Lek wonten tiyang ngeteraken wedhus, takmir hendaknya nuntun masalah niat, mengingatkan masalah niat, mengingatkan riyen terus dituntun. Lek tiyangé mboten semerap terus dituntun. Niat sing napa maksudipun? Memastikan apakah hewan yang diantar niku kurban sunnah atau kurban wajib. Niki sing pokok riyen. Lek tiyang namung sekedar dugi beto wedhus, konan dicak beto temriki, gaya apa? Damel kurban kula. Niki kurban kula, niki wedhus kula damel kurban, itu sama dengan kurban wajib. Oh, lek kurban wajib napa konsekuensinya berbeda, Pak. Lu kurban kan sunnah. Nggih, kurban hukum aslinya sunnah kecuali nadar jadi wajib atau ditakyin. Istilahnya ditakyin. Ditakyin itu ditetapkan. Lah kata-kata niki kurban kula, ini kambing untuk saya kurbankan. Itu maknanya takyin. Karena yang kita ajak omong panitia. Yang kita ajak omong panitia, kita nyerasakan ke panitia, niki wedhus kula damel kurban, niki kurban atas nama kula, niku wajib. Beda bahasan kalau kula medal saking griya meto wedhus kepanggih cakmat kebetulan senes panitia ten pundi Gus? Badhe ten masjid ngeteraken wedhus, damel napa? Damel kurban kula. Maka bukan takyin istilahnya, ikhbar, pemberitahuan. Kenapa? Karena cakmat bukan panitia. Lek panitia, lho kula panitiane. Oh nggih, niki kurban kula cakmat. Takyin sudah. Kula betonipun kula panitiane kok. Nggih pun beton masjid takyin. Bedane ngoten. Lah terus napa Gus? Kalau takyin wajib. Kalau ikhbar tidak wajib. Jadi pastikan ketika ada orang nganterkan kambing, nganterkan sapi, panitia, takmir, niki tanggap niki kurban sunnah napa kurban wajib? Napa bedane sunnah kali wajib? Lek wajib maka seluruh daging, belung, sungu, buntut kabeh gawe fakir miskin. Niku kalau kurban wajib konsekuensinya. Tapi kalau kurban sunnah sampean sing oleh bagian, sing duwe wedhus entuk bagian. Termasuk aku panitia ya oleh bagian. Iki lek sunah, mboten masalah panitia terus mendorong sunah wis Pak, jamaah itu bagian di atine, aku ya itu bagian soalnya lek wajib kabeh ngeluh iki kudu dikene fakir miskin kabeh iki. Niki memastikan. Kok yo nopo? Nggih terus dituntun. Dituntun yo nopo berarti niate aku niat kurban sunnah. Sing penting wonten kata sunah. Sakersa njenengan tambah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nawaitul udhiyatal masnunah, saya niat kurban sunnah. Nawaitu an adai sunnatil udhiyah, saya niat melaksanakan sunnahnya kurban. Itu sami mawon. Maknanya kurban itu jadi sunnah. Lah kalau sunnah pemilik bisa mendapatkan, panitia saged angsal, sinten mawon tangga-tanggae masih sugih saged angsal. Niku lek kurban sunnah. Lah selama ini kalau kita ndak hati-hati, nggih lek mboten hati-hati, akhire tiyang setor wedhus niku dadi wajib,
tapi pembagiannya sunnah, mboten karu-karuan, Pak. Lah nyun sewu, niki lek wajib pemilik hewan itu tidak boleh makan, tidak mendapatkan bagian. Jangankan kilonan, sak sunduk ngoten mawon, hukumnya haram pemilik hewan. Terus ketentuan nih, neten fikih kudu ngijoli. Kudu ngijoli sak sunduk lho kon mau seumpami lho nggih. Sak kacun niki ternyata sing korban namung setunggal, Pak Matok sing korban seumpami. Pak Mat tak ketika takmir. Korban apa Pak Mat? Kalau korban wajib langsung dijelaskan wajib, kalau mboten bosan makan daging wis tahun niki mboten mikir mangan daging seumpami. Mantun niku terus mantun dipoleng, mantun dinapakaken, terus ada mungkin bagiannya panitia, ayo wis mbek bakar-bakar bisa dek kene nyate dek kene. Data putrane Pak Mat wangsul kali beto sate sak sunduk seumpami. Pak Mat semerap sing kurban namung setunggal seumpami. Lho, yo sate teko endi kon? Itu teko endi? Saking masjid. Oh Mas aku. Lah dik masjid sing kurban nek aku tok, berarti lak wedhusku ta iki. Maka haram hukumnya. Wis mangan entek piro? Entek papat, Pak. Ngijoli kuduan papat. Nek mboten ngijoli ya napa? Maka kurbannya Pak Mat mboten sah. Niku lek kurban wajib ngoten, lek balik nang awake dhewe atau balik kepada orang yang dinafkahi atau tidak kepada fakir miskin, kurbannya jadi tidak sah. Jadi alangkah baiknya ketika panitia kurban, nanti setiap orang yang datang niki jenengan minimal kalau lek panduan kurban, formulir fikih kurban kalau wonten, kalau nggak ada PDF-nya saya. Ya, ada PDF-nya dari ya, tim Formasda wonten Ustaz atau Ila, wonten sinten Ustaz Faris Merul Anam, Gus Alwi Murtado, Singosari. Ya. Niki wonten PDF kalau nggak ada mriki. Tapi lek wonten damel PDF minimal jenengan namung sedia kertas folio, wonten tiyang dugi. Ayo, moro-moro ta wedhus, konang ndi yo? Damel masjid. Sapa jenenge? Ayo arek pondok. Sunah apa wajib? Sunah ta ayo. Nggih kula sunah. Ayo sunah cetak teng. Pak Matuki centang. Sinten mawon lagi sunah. Nggih sunah. Ya sunah ya korban sunah. Nggih korban sunah. Aman centang kabeh. Bukan masalah terus iki aku itu bagian boten masalah niku. Karena pembagian sunnah itu lebih mudah. Lebih mudah. Kalau wajib hanya untuk fakir miskin. Lalingan pun nggak ada data niku wau. Wis kadung dibelek, daging wis campur dadi siji. Ya opo iki? Enggak, jangan khawatir, tidak seketat zakat fitrah. Tidak seketat zakat fitrah. Kalau zakat fitrah beras muzaki kembali kepada dirinya menjadikan zakatnya tidak sah. Iku lek beras zakat. Tapi lek kurban boten dagingnya mudhohi, orang yang kurban kembali kepada dirinya boten masalah sing saged sah. Dagingnya kulo kurban sunnah. Ngapunten, kulo kurban wajib. Ayub kurban sunnah. Ten masjid sing belen namung kali. Masjid niki kan mantun cenang lho. Bosudin wajib, Ayub sunnah. Pun mantun dibelek terus dibeteti di potong-potong dari lho. Iki mau wedhuse Bosudin sing ngendi, wedhuse Ayub sing ndi? Mboten masalah. Dikira-kira ae. Loro iki lek ditimbang bobote ketemu 1 kilo. Kira-kira berarti wedhus siji 30 kilo. Bagi loro langsung. Bagi 2 yang 30 kilo gone Bosudin sing wajib mau khusus untuk fakir miskin. Yang 30 kilo dibagikan secara rata warga, siapapun bisa mendapatkan. Lah kok kebetulan seumpami lho nggih sing sunah garane Ayub niki wau sing dibagekno ternyata campur kali daging kula balik tenggen kula pangan napa mboten masalah karena sudah disisihkan yang wajibnya itu tadi mboten masalah. Tapi lek zakat bermasalah Pak, mboten usah kreseke sing sak kresek balik, sak upo balik niku saged masalah kok. Garai zakat mboten sah kok. Makanya kita sampaikan kalau urusan zakat fitrah ten takmir, panitia zakat, sampean lek pengin nyampur beras zakat, ojo langsung. Yang Anda bawahi berapa RT? Seumpama ada 4 RT, 1 2 3 4. Ya wis, iki diseling kok carane pembagian. Gone RT siji kena RT loro kena telu kena papat kena siji seumpami. Terus punyanya RT 1 dicampur jadi 1.
Gimana? Tidak masalah selama tidak diberikan kepada RT 1. Selama diberikan RT lain tidak masalah. Gak mungkin balik. Tapi dari awal RT 1, yo ngono bukan bior. RT 2 bior campur 10 RT campur dados tunggal nggih kathah balike, Pak. Mbok masuk sak upo kathah balike. Nah niki kita harus ngerti ngeten iki wae. Dan ini permasalahan umat seperti ini, monggo lah kita niki latihan nggih. Latihan kalau memang kurang pas, kurang benar secara syariat, ya kita perbaiki. Kalau wonten rencang saking Jakarta niki lho, kula tanglet yo napa Ustaz? Lewatan tiang kurban, ada lembaga kurban, katakan pondok kurban atas nama pondok. Ya nopo Ustaz? Ndak sah, Bos. Kurban kan perorangan. Iya, makanya itu. Di Jakarta kayak gitu Ustaz. Pondok di Jakarta kayak ngono. Ini kemarin ada beberapa orang pengurus ke tempat saya. Ustaz, ini kami mau titip kurban di tempat antum. Niki kurbannya majelis taklim. Ya saya sempat kaget. Iki lek kurbane nopo seumpami kurbane atas nama perusahaan nopo atas nama sik saged dimaklumi iki atas nama majelis taklim. Lah majelis iku nggone wong lungguh, taklim iku wong ngaji. Nggone wong ngaji tapi kok gak ngerti ya masalah hukum kurban. Kurban itu perorangan, kambing itu 1 orang. Kalau sapi maupun onta maksimal 7 orang. 1 orang boleh. Tapi ada tapinya. Kalau kita bicara yang afdol, bicara yang lebih utama, 1 orang 1 sapi dibanding dengan 1 orang 7 kambing lebih baik 1 orang 7 kambing. Podo-podo duweke cukup seumpami. Wis tak dhewenane wis sapi. Mboten usah Pak, mending sampean 7 kambing ae. Dan sama-sama 7 kambing, lebih baik kambing itu disebar daripada dikumpulkan. Gampangane. Ten masjid wis tak dekek masjid kabeh. Wedhus 7 dibanding di masjid 3, di langgar kono 1, langgar kono 1, langgar kono 1, langgar kono 1. Itu lebih baik disebar ngoten, sami-samian kuwi. Nggih, ngoten. Nah niki harus ngerti masalah hukum, karena nek mboten semerap masalah hukum niku mboten karu-karuan niku. Karena nyun sewu tidak hanya menjadikan apa yang dimakan nanti menjadi haram, tetapi juga berpengaruh terhadap sah tidaknya kurban. Lah kalau ndak sah kurbannya bagaimana? Ya hitungannya sodako. Ini kau contohnya seumpami, somai teng pondok, pondok urunan, gawe kurban itu bukan kurban, tapi sodako. Lu belai dek waktu kurban, iya cuma karena zaman urunan atas nama pondok maka jadi sodako. Kalau pengen jadi kurban harus atas nama satu orang. Niku lek kambing, gampangane warek pondok sak kamar, urunan. Dia wis diundi napa lego-legoan ngoten lho, sapa sing mari iki. Umpami ngoten. Atau niku jangankan urunan, diparingi mawon lho, itu harus atas nama 1 orang. Nah punten, contoh seumpami wedhus 3 juta. Kula enggak ada duit 2 juta. Kula sanjang ten Ayub, yuk. Tahun ini pengen kurban aku asline yuk. Lah terus napa Gus? Gak cukup duit 2 juta yuk. Ayub saaken. Melas-melas ngoten Gus, kula tambahi 500.000. Sing Pak Ahmad saaken bisa tak tambahi 500.000. Dados 3 juta. Kula saged tumbas wedhus. Bisa sah kalau tetap atas nama 1 orang, buat atas nama kula, buat atas nama Ayub, buat atas nama Pak Ahmad. Jangankan modal ditambahi diimbui. Kula mek modal ngomong tok seumpama. Kula pengin kurban tapi gak duwe duit. Kena tambahan iki. Moro-moro terus panjenengan cok melas-melas ngoten Gus, tak kei duit 1 juta. Sing sitoke tak 1 juta pisan, tak sumbang 1 juta. Entuk 3 juta. Saya belikan kambing, ya. Ini bisa sah kalau atas nama tetap 1 orang, boten saged. Niki kurban kula dan 3 orang ini saya sebut tidak bisa. Gampangane 1 kambing 1 orang. Gampangane ngoten gampangane. Atas nama keluarga boten saged. Tapi lek pengin ganjarane dipek sak keluarga ya napa saged. Lek atas nama keluarga boten saged, tapi ganjarane diparing keluarga saged. Gampangane seumpami kula, nggih. Niki kurban sunnah kula atas nama saya. Pahalanya saya berikan kepada keluarga saya. Niku sah kurbane. Tapi dari awal niki kurbane keluarga kula mboten sah punan.
Lah keluarga kula tiyang pinten? Bojone anake diitung kabeh wong 6 mboten sah. Harus satu orang pun niku urusannya kados mboten. Masalah niat hendaknya panitia mengingatkan, kemudian masalah pentasarufan juga seperti itu, bahwasannya yang mendapatkan daging kurban yang kita kenal dengan istilah mustahik kurban, bukan mustahik zakat, mustahik kurban, yang berhak mendapatkan daging kurban yang paling utama niku hanya orang Islam, non muslim bukan mustahik kurban. Ya nopo Gus, kebetulan ada satu warga non muslim, wau injing kalau ditangkuti jamaah. Ya nopo Gus, ten kula niku wonten beberapa keluarga non muslim. Bisa ndak saya kasih kurban? Kalau dengan paringi langsung mboten saged. Karena bukan mustahik. Tapi lek bagiane jenengan, bagiane panitia sinten, bagiane tiyang terus dengan mutaken aku jaluk titik dikelompokno. Iki lho sakaken tangga, iki lho liyane nyate wonge mentuk belunge tok, kebetulan non muslim. Tak jokono kok ngono gelem ah sampean urunan. Gelem boleh. Atau mantun diparingaken terus ayo jajare non muslim. Gawis aku gak daging wis tahun iki wis mantun diterima ayub diparingaken kepada tetangga yang non muslim boleh. Oh tercari. Tapi langsung sange panitia non muslim boten pareng. Walaupun sudah izin kepada pemilik hewan, kulo tonggo tak kei sakaken ya boten saged. Harus ngoten niku carane. Lah ya opo? Lek tak kena langsung gak oleh. Lek aku njupuk jatahku dhewe panitia, lah aku kok mangan opo seumpami. Nah ini pinter-pinteran antara panitia dengan pemilik hewan. Sing pemilik hewan langsung saya ngeten, gawe sapa? Sampeyan njaluk kate gawe sapa? Ngene wis jatahe sampean sing sak kilo, sampean tak ibui dadi 3 kilo. Mari ngono teko jatahe sampean iku sak karep sampean nang tangga enom muslim. Niku pemilik bijak seperti itu. Kalau pemilik tidak sadar, panitia boleh minta tambahan kepada pemilik. Niki umumnya panitia engko entuk sak kiloan seumpami. Cuma karena jajar omah kula wonten non muslim, kula pareng njaluki 2 kilo maneh. Mangke kula kekno tangga kula. Oh nggih, mboten napa kali pemilik iki. Beres pun selesai. Urusan kurban sah dan terlaksana niku Pak. Pun menawi niku yang mungkin bisa kami sampaikan pada pengajian malam hari ini. Kira? Nggih pun menawi wonten pertanyaan monggo pun. Menawi wonten ingkang badhe tangletaken, menawi ingkang betaken monggo. Daging kurban itu sudah diserahkan panitia. Terus orang yang minta itu kepada panitia atau tidak minta pada waktunya. Nggih. Wonten tiyang nyuwun daging ten panitia, ya napa hukume? Kalau dari awal pemilik hewan kurban sudah pasrah sepenuhnya kepada panitia, maka boleh. Tapi lek mboten, maka yang minta harus izin kepada pemilik atau panitia sing njaluk nonton ten pemilik. Ngoten. Intine mboten langsung, mboten saged panitia langsung memutusi sendiri, tidak bisa. Karena panitia itu tugasnya sebagai wakil. Wakil itu orang yang dipasrai. Yang punya hak penuh terhadap hewan kurban adalah pemilik hewan kurban. Gampangane ngoten. Dan ada batasnya kok. Pemilik hewan kurban itu wonten batas sih. Cara nyuwun bagian lebih pareng mawon asline pemilik hewan. Tapi tidak lebih dari 1/3. Lek wedhuse 30 kilo, pemilik hewan umumnya temriki diparingi 2 kiloan. Dadakno kula mboten kula anak kula kathah kula nyuwun 10 kilo niku kudu dikekno karena masih 1/3 dari bobot. Tapi lek kula nyuwun kula ngan paringi separo 15 kilo. Panitia lho sampean beleh dhewe Gus 15 kilo. Lek kon beleh to njaluk separone lha iki nunut beleh ta ceritane iki gak kurban iki ya. Dan itu menteri kok harus izin kepada pemilik. Makane jenengan mantun rami panitia mantun rami sing sekeco kesane mboten ruwet. Kurban sunah nggih. Nggih. Ayo kurban sunah. Nggih, Pak Amir. Wis yo bebas yo tak apakno, tak totono. Pasrah. Kulo pasrah sepenuhnya ten panjenengan. Panitia jawab, mobil itu. Ngoten.
kula terami pasrah wakil panjenengan kados tiyang badhe akad ngoten. Nggih ngoten niku wis bebas lek ngoten niku. Asal sesuai dengan tugasnya. Nggih ngoten niku. Wonten sanesipun? Kalau masih berupa uang boleh. Nggih, titip panitia. Pak panitia, saya titip uang untuk dibelikan kurban sunnah atas nama saya. Pembelian dan pembagian saya serahkan sepenuhnya kepada panitia. Panitia mobil itu. Nggih, kula terami antun. Minta diberikan hewan layak kurban. Hewan layak kurban ngoten-ngoten niki. Nek lek pengin butuh panduan kados ngoten kula nggak ada PDF. Mangke saged Mas yo nggih langkung sae. Tiap orang kurban diparingi langkung sae. Cuma lek mboten saged nggih cukup damel panduan panitia. Oh, ngene carane. Termasuk niku ingkang napa titip berupa uang wonten carane ya napa. Kersane kurban itu jadi sah dan tugasnya panitia bisa terlaksana dengan baik. Mboten kecethuk kok aku njaluk ana wong liya njaluk ya apa iki aku burung ketemu mbek sing duwe maneh ya apa timbange mumpung dereng ngoten lek sampun wis serahkan sepenuhnya pada panitia kebijakan panitia qabil tuh selesai pun bebas. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi saged dipahami, saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki kang barokah. Sewaktu-waktu wangsul teman Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.